guys, it's Divya. Welcome to my channel. So di video kali ini bisa dibilang sebenarnya part 2 of best makeup of 2022. Aku hampir selalu bilang 2002. Tapi hari ini aku khusus bahas untuk lip pen aja, karena kan minggu lalu aku udah bahas untuk yang lebih ke semua kategori lah ya, untuk complexion, mata, alis, dan sebagainya gitu. Tapi hari ini khusus untuk lip pen. So kalau kalian mau tahu produknya apa aja, keep on watching. Pertama, ini aku punya lip pen dari Nama Beauty. Ini tuh namanya Stick With Me Velvet Matte Lipstick. Jadi di tahun 2022 kemarin itu Nama Beauty ngeluarin beberapa produk lip pen. Kalau nggak salah sebenarnya ada 4 jenis gitu. Ada yang lip tint, ada yang kayak lip crayon gitu, terus ada lip cream, sama ada lipstick bullet kayak gini. Dan yang paling aku suka adalah lipstick bulletnya. First of all, packagingnya ini tuh beneran berasa tebel, mewah, mahal, ada beratnya, ada bobotnya gitu. Terus ini tuh magnetic. Magnetiknya kan kayak enak banget gitu, cantik banget. Dan semuanya tuh putih, tapi bukan tipe yang gampang kotor gitu, karena permukaannya tuh kayak gampang gitu loh dilapnya. Makanya beneran berasa fancy. Meanwhile harganya sebenarnya nggak semahal itu. Maksudnya kalau udah packagingnya kayak gini, mungkin aku bakal berekspektasi mungkin 200 ribuan ke atas. Tapi kalau nggak salah ini masih di 100 ribuan, aku lupa berapa. Pokoknya sebenarnya nggak semahal si looknya sendiri. Lalu ternyata formula lipstick di dalamnya jauh lebih bagus lagi dibandingkan packagingnya. Ini aku nggak lebay. Mungkin untuk semua lip pen di sini aku bakal bilang kayak bagus banget, tapi memang udah di-curate banget, semuanya tuh memang bagus banget, terutama si Nama ini. Ini tuh aku punya satu warna yang Blissful Moment. Aku lupa mereka ada berapa warna, tapi ini warna favorite aku. Aku sering banget pakai sampai bentukannya tuh kayak udah nggak jelas gitu. Sesuai namanya, ini memang Velvet Matte Lipstick. Jadi ini bukan tipe matte banget yang sampai kering banget gitu. Ini masih kesannya tuh kayak velvet powdery gitu. Feelsnya di bibir berasa banget pakai lipsticknya. Memang pastinya ada lapisannya, which I don't mind. Menurut aku masih nggak masalah banget. Kesannya kayak emang pakai lipstick zaman dulu yang ada berasa gitu loh. Tapi feelsnya dan juga looknya tuh jauh lebih modern, enak banget dilihatnya di bibir. Dan dia juga nggak kayak bikin garis-garis bibir tuh makin kelihatan gitu. Jadi aku suka banget, dan menurut aku awet juga untuk hitungan lipstick. Mungkin karena memang dia cukup tebal kali ya lapisannya, jadi nggak gampang hilang gitu loh. Tapi yang sebenarnya paling aku suka tuh adalah finishnya yang powdery gitu. Ini aku bakal langsung try on aja. Kalian lihat, ini warnanya cantik banget, parah banget. Coklatnya tuh nggak terlalu warm, tapi nggak yang natural juga, nggak yang kayak terlalu coklat orange juga enggak, tapi nggak muted. Aku suka banget warna ini, gila. Ini warnanya tuh tipe-tipe warna mahal gitu coklatnya. Kayak nggak semuanya tuh punya tipe warna kayak gini. Dan feelsnya di bibir juga nyaman banget. Tadi tuh kalau kalian lihat pas aku apply kayak butter gitu, jadi dia cukup kesannya tuh meleleh gitu di bibir. Finishnya juga kayak gini tuh, kayak velvet powdery-ish gitu. Dan ini tuh awet guys, beneran kayak enak banget dipakainya seharian tuh awet. Cuma memang kalau dipakainya kayak udah 8 jam ke atas, somehow menurut aku warnanya tuh kayak agak ke-oxidize sedikit. Jadi kalau kalian lihat sekarang warnanya kayak gini, nanti kalau udah seharian tuh kayak agak lebih muted, lebih netral gitu loh, lebih tone down gitu somehow. Cuma warnanya karena jadi nggak yang jelek banget, kesannya nggak yang aneh gitu, masih nggak apa-apa sih. Cuma kenapa dia bisa berubah warna gitu aja, menurut aku cukup aneh. Next kita punya dari pendatang baru di brand lokal. Ini tuh dari Eluna. Ini tuh brandnya Kak Nakila, Nadia Akila, sama Kak Almiranti Vira. Ini tuh namanya Lush Lip Oil. Jadi kalau ditanya sebenarnya 2022 tuh tahunnya apa untuk lip pen, kalau 2021 kemarin kan tahunnya glossy stain ya. Semua brand lokal tuh pasti punya glossy stain. Agak enak sebenarnya, tapi nyatanya memang bagus-bagus. Kalau dari brand luar sendiri sebenarnya 2022 tuh tahunnya lip oil. Dari brand lokal sendiri udah ada beberapa yang ikutan bikin lip oil atau kayak lip serums gitu. Tapi kalau untuk lip serum jujur aku nggak nemu yang terlalu aku suka sampai bisa masuk ke best makeup. Makanya satu-satunya menurut aku masih oke, aku bisa terima dan aku suka banget, itu sih punyanya Eluna ini. So biarpun namanya lip oil, sebenarnya dari konsistensinya sendiri menurut aku agak lebih ke gel-ish gitu. Ada feels oilnya pas di bibir, pas kita ngerasa tuh ada gitu, tapi sebenarnya teksturnya sendiri lebih ke gel. Di sendiri kalau nggak salah punya 4 pilihan warna. Ada yang mulai dari sheer sampai yang lumayan pigmented, sampai coveragenya tuh kelihatan banget di bibir ada. Ini yang aku punya itu yang Maverick, yang aku pegang sekarang. Ini tuh hitungannya yang warnanya ada gitu, yang pigmented. Ini aku langsung apply aja. Look at that. Ini kalau dipakai sheer tipis-tipis, bener-bener nggak full lips, ini aku rata-ratain aja, hasilnya kayak gini. Dia cukup ngasih tinted warna kayak orange coklat gitu, khusus untuk warna Maverick gini. Tapi kalau ini mau di layer lagi sampai beneran kayak pakai lipan gitu ya, kesannya kayak pakai makeup tuh bisa.
Kalian lihat, ini cantik banget. Dan feelsnya di bibir tuh enak banget. Jadi kalau nggak salah kemarin tuh aku sempat bikin kayak ala-ala battle gitu. Battle dari lip oilnya local brands yang baru pada keluar. Ini tuh ada Eluna, terus ada dari brandnya Raisa juga, Rain Beauty, sama ada dari Studio Tropic, terus ada apa lagi, aku lupa, ada beberapa gitu. Tapi somehow menurut aku dari semua lip oil brand lokal yang keluar di 2022 kemarin, menurut aku yang paling enak dan paling beneran moisturize adalah punyanya Eluna ini. Buat yang belum pernah coba lip oil kayak gini, mungkin sekarang bakal bertanya, sebenarnya apa bedanya sama lip gloss? Karena kan kesannya looknya mirip gitu ya. Kalau menurut perbandingan aku sendiri, lip gloss tuh rata-rata memang pasti lebih tebal, mungkin karena memang basically mereka cosmetic base ya, bukan yang kayak skincare base gitu. Jadi memang lebih berasa kayak pakai makeupnya gitu. Biarpun ini teksturnya gel, tapi menurut aku ini lebih ringan dibandingkan kebanyakan lip gloss yang pernah aku coba. Dan memang beneran feelsnya tuh kayak balmy moisturizing gitu loh. Jadi kalau kalian ternyata lebih prefer untuk pakai produk yang bisa mimicking seolah-olah kalian tuh dandan kayak gini, tapi sebenarnya ini tuh pakai produk perawatan ya, produk skincare gitu, aku lebih rekomen untuk kalian beli yang kayak gini aja, lip oil gitu. Next up kita punya lip cream di sini. Ini tuh dari BLP Beauty, namanya Lip Cotton. Aku senang banget brand lokal tuh kemarin banyak ngeluarin lip creamnya di 2022 yang finishnya tuh lebih ke velvet instead of matte. Karena kayak apa ya? Aku pribadi sih nggak suka sama matte finish yang kayak lip cream gitu karena menurut aku terlalu kering. Aku dari dulu tuh cinta banget sama lip cream yang teksturnya tuh kayak lebih ke creamy, moussey, dan finishnya juga velvet. Jadi kemarin ketika BLP ngeluarin ini, biarpun mereka sendiri udah punya lip cream, apa sih nama lip cream mereka? Lip coat yang lebih ke matte finish gitu, tapi mereka masih berani untuk ngeluarin lip cream lain dengan finish yang berbeda. Aku seneng banget karena jadi kayak ada option gitu loh. Nah buat si lip cotton ini sendiri memang kemarin kayaknya cuma ada 4 warna, 3 nude dan 1 merah, jadi belum terlalu varian ya warnanya. Ini yang aku sekarang pegang tuh namanya Rewind. Look at that. Ini tuh kayak smooth banget, soft banget di bibir aku. Aku suka banget sama finishnya, cantik banget. Menurut aku ini bakal cocok juga buat teman-teman yang merasa kayak bibirnya tuh banyak banget garis-garis halusnya. Ini cantik banget sih, karena ini bakal kayak bikin kesannya tuh lebih smooth gitu. Jujur li dari teksturnya sebenarnya ini bukan favorit aku, karena kalau untuk lip velvet tuh aku lebih suka kalau teksturnya tuh tebel, creamy, moussey gitu, yang nggak apa-apa berasa kayak pakai makeup memang. Cuma aku sukanya kayak gitu. Nah sedangkan kalau si lip cotton ini teksturnya cair banget. Beneran cair banget. Awalnya aku curiga ini tuh bakal beneran kayak velvet finish ataukah matte, tapi ternyata finishnya beneran ke velvet. Tapi memang lebih ke cair dan tipis banget aja. Jadi mungkin tergantung selera atau preferensi masing-masing. Kalau kalian tipe yang suka velvet finish lipan, tapi memang dari segi tekstur itu yang cair tipis banget, kalian bakal suka si lip cotton ini. Terus kalau ditanya dari segi kenyamanannya sama awetnya gimana, menurut aku nyaman-nyaman aja. Well of course ini tetap lebih berasa kering dibandingkan kalau pakai lipan yang glossy atau hydrating gitu ya. Tapi jauh lebih nyaman dibandingkan lip cream pada umumnya. Ketahanannya menurut aku oke aja. Kayaknya karena memang ini lapisannya tipis, jadi gampang hilang juga. Tapi ya habis itu untuk di reapply-nya juga gampang kok. Next kita punya another lip treatment, dan kalau kali ini tuh adalah produk kolaborasi. Jadi kemarin juga agak pecah karena cepet banget sold out-nya. Ini tuh dari Runa, collab-nya dengan One Piece. Namanya itu Comfort Lip Care. Packagingnya gemes banget, cantik banget. Memang aku juga ngeliatnya tuh kayak lucu gitu, ada pearlnya. I'm not a big fan of One Piece, aku cuma tahu aja, jadi memang aku nggak se-hype itu waktu ini keluar. Tapi aku kebetulan dikirimin dari timnya Runa, thank you so much, dan aku ternyata suka banget. Jadi untuk si Comfort Lip Care ini mirip-mirip lah ibaratnya sama si siapa tadi namanya, Eluna. Cuma kalau ini tuh lebih berasa kayak gel-ish-nya gitu, jadi nggak terlalu berasa oilnya, berasa balmy-nya aja lah gitu, nggak ada oilnya. Mereka kalau nggak salah juga punya 4 pilihan warna, jadi ada satu yang bening, literally translucent gitu, sama ada 3 yang cukup warnanya tuh pigment gitu. Ini tuh aku pegang sekarang namanya Candy Factory, warnanya lebih ke pink mauve gitu. Aku tuh pengen bahas aplikatornya. Ini menurut aku aplikatornya agak unik. Jujur doe footnya tuh gede banget gitu. Aku agak bingung kenapa harus bikinnya segede gini dan nggak ada ujung yang terlalu slanted atau gimana. Tapi ternyata dipakainya nyaman-nyaman aja. Untuk ukuran bibir aku sih pas. Tapi takutnya untuk teman-teman yang bibirnya memang tipis, karena bibir aku juga nggak hitungan tebel gitu ya, standar lah ya. Jadi pasti ada yang lebih tipis dibandingkan aku. Takutnya ini tuh kayak agak kegedean somehow aplikatornya. Ini hasil warnanya, aku suka banget. Aku tuh jarang suka warna pink ya, tapi mungkin karena ini jatuhnya lip treatment. Biasanya tuh aku pakai ini kalau aku lagi nggak dandan gitu, seharian nggak dandan, atau kalau aku lagi pengen syuting video tuh yang khusus untuk skincare, biar bibirnya tuh kesannya kayak lebih juicy dan warnanya segar. Tapi pinknya tuh bukan yang pink neon, nggak yang terlalu kayak peachy juga, masih tetap kelihatannya tuh kayak MLBB, tapi versi yang kayak lebih ke pinknya aja, bukan yang terlalu pucet banget. Feelsnya sendiri di bibir sangat amat balmy, kayak
balmy banget, fix banget, cuma versi kayak lebih basahnya aja dibandingkan kalau pakai lip balm gitu. Nah, kalau ditanya dari segi moisturizingnya, ini menurut aku oke. Ini kalau dipakai pagi tuh masih ada sedikit berasa lembabnya, tapi bukan berarti dia tuh masih nyisa di atas bibir. Kalau tadi si Eluna punya tuh pagi kayak masih ada nyisanya gitu loh di atas bibir. Kalau ini enggak, tapi bibir at least pas banget tuh nggak kering gitu aja. Next up we have another lip cream. Kalau ini tuh dari Something, namanya Idol Soft Flurry Lip Matte, agak panjang. Ini kemarin launch agak-agak deket akhir tahun dan aku seneng banget, aku suka banget sama produk ini jujur li. Sebenarnya mirip-mirip sama si BLP punya tadi ya, tetap lebih finishnya tuh kayak velvet-ish gitu, tapi dari segi teksturnya agak sedikit lebih creamy dibandingkan BLP punya gitu. Masih cair sih, masih lumayan cair menurut aku ya, nggak musi juga, sedikit lebih creamy, tapi somehow ini tuh bener-bener full proof banget. Kalau BLP tuh kayak ibaratnya kalau dipakai makan atau apa tuh lebih gampang hilangnya gitu loh. Kalau ini tuh enggak, ini tuh kayak beneran full proof, padahal nyaman banget, tipis banget, ringan banget gitu. Mereka punya 12 pilihan warna, banyak of course. Ini tuh yang lagi aku mau pakai namanya Ambush, yang paling gelap. Dari finishnya sendiri memang mirip banget sama BLP, lebih ke velvet matte gitu. Cuma ini lebih berasa ada di bibir. Karena kan tadi kayak aku bilang ini agak sedikit lebih creamy, but still in a good way. Bukan berasa yang kayak jadi berat nggak nyaman gitu. Sebenarnya nggak banyak yang bisa aku omongin karena memang mirip banget sama BLP punya. Bedanya kayak lebih creamy aja dan lebih full proof, plus pilihan warnanya lebih banyak. Next up we have lip liner. I'm so happy to say this gitu ya, karena jarang banget brand lokal tuh punya lip liner. Ini tuh dari Luxe Crime, namanya itu Ultra Smooth Lip Liner. Mereka tuh kemarin punya 3 warna. Ini aku cuma pegang 2, satu lagi aku males ambilnya. Jadi ini tuh ada 2 warna nude sama 1 warna merah. Karena sebenarnya lip liner sih, I think di kalangan orang Indo sebenarnya memang tidak seterkenal itu dibandingkan orang luar. Kalau orang luar tuh kalau tiap kayak pakai lip pen, lip cream, pasti harus pakai lip liner supaya lebih ke divine dan lebih gampang. Tapi kayak kalau orang Indo lebih suka yang praktis aja gitu. Tapi sebenarnya at some points kita tetap butuh lip liner, jadi kayak harus ada gitu loh yang punya. Biarpun ini warnanya cuma dikit ya opsinya, tapi kayaknya mereka Luxe Crime terus berusaha bikin warnanya se-versatile mungkin, jadi masih bisa gampang di mix and match sama banyak warna lipan. Ini aku punya satu warnanya tuh kayak sangat amat nude gitu, chai tea, sama satu lagi yang gingerbread. Gingerbread tuh yang kayak lebih coklat dan lebih sering aku pakai juga. Ini modelannya beneran kayak pensil yang tipis banget gitu, dan ini pastinya tidak perlu dirawat, ini diputer retractable kayak gini. Biarpun ini tipis banget ya si pennya, tapi sebenarnya dia nggak selemah itu, jadi nggak gampang patah menurut aku. Teksturnya sendiri creamy, enak, finishnya pastinya lebih ke matte lah ya, kayak lip liner pada umumnya, tapi menurut aku nyaman-nyaman aja. Jadi di apply-nya tuh masih gampang gitu lah, karena dia teksturnya creamy tapi somehow cukup padat, cukup solid gitu loh feelsnya. Honestly aku nggak tahu harus ngomong banyak apa ya kalau tentang si lip liner ini, karena kayak ya udah gini aja gitu kan. Bisa lihat warnanya opaque sih menurut aku. Dari semua 3 warna yang udah aku coba, even yang paling nude-nya itu yang kayak agak lebih ke pinkish sedikit, itu warnanya menurut aku masih oke, nggak patchy sama sekali. Jadi kalau kalian lagi nyari lip liner dan bingung karena brand lokal tuh jarang banget, setahu aku lip liner tuh selain Luxe Crime sekarang ada dari Makeover, tapi Makeover tuh kayak lama banget restocknya, udah banyak banget yang warnanya tuh pada habis. Mungkin kalian bisa coba Luxe Crime punya ini. Alright, kita punya lip cream terakhir yang masuk di Best Makeup 2022 ini. Ini tuh dari Luxe Crime, namanya Ultra Creamy Lip Velvet. Sekali lagi lip velvet. Jadi kayak bisa dibilang 2022 juga tahunnya lip velvet. Tapi dari segi formula, ini personal preference. Sekali lagi, ini yang paling aku suka karena teksturnya tuh yang paling creamy, moussey yang berasa tebel, bikin bibir tuh kelihatan lebih tebel, lebih plump, lebih berisi, tapi masih nyaman juga feelsnya di bibir. Aku lupa mereka ada berapa warna, kayaknya 8 I think, or 6, 8 I think. Tapi warnanya variasinya oke banget. Aku suka nude-nya banyak, yang gelapnya juga ada gitu loh. Jadi kayak oke banget. Ini tuh yang sekarang aku pegang warna cafe latte. Dia kayak agak lebih ke coklat orange-ish gitu. Nah yang paling aku suka, soalnya kalau yang teksturnya creamy moussey, itu tuh baru di-apply pun udah langsung kayak velvet gitu loh. Ngerti nggak? Kayak nggak perlu nunggu waktu untuk ngesetnya, dia langsung udah gitu aja. Aku suka banget ini tuh bikin bibir kelihatan kayak lebih tebel gitu. Dan feelsnya tuh bibirnya enak banget, kayak balmy gitu, melembabkan. Nah tapi memang biasanya kalau lip cream velvet yang teksturnya lebih ke moussey creamy, itu nggak full proof. Jadi ini masih transfer kayak tara gitu loh, masih bakal transfer. Tapi kayak nggak tahu, aku lebih suka aja dibandingkan yang teksturnya cair kayak si siapa tadi namanya,
BLP atau something gitu, aku lebih suka ini. Tapi biarpun ini transfer, no worries, menurut aku ini masih awet karena kan ini memang tebel ya. Jadi kayak kalaupun tadi transfer sekali atau 2 kali, palingan yang keangkat tuh lapisan teratasnya gitu. Nanti di bawahnya tuh masih ada stay gitu loh di bibir, warnanya kayak gini. Jadi bisa dibilang cukup awet hitungannya untuk lip cream yang tidak full proof. Nyaman juga di bibir, enak banget. Aku suka banget. Aku nggak tahu harus ngomong apa sih kesini sih. Oh ya, dari finishnya sendiri dia velvet gini. Menurut aku ini termasuk yang smooth banget juga. Jadi nggak terlalu kayak ngebikin garis-garis bibir gitu. Lumayan mirip lah ya sama si BLP kalau dari segi finishnya, smoothnya gitu. Next up kita punya lip tint atau lip stain atau glossy stain, whatever you say. Karena di 2022 kemarin ada masih beberapa yang launching glossy stain dan bagus gitu ya. Jadi masuk ke best makeup ini. Pertama ini aku punya dari Runa. Ini tuh namanya Moon Tint. Jadi selain tadi dari One Piece, mereka juga punya Moon Tint ini yang aku suka banget. Sebelumnya mereka itu udah punya 2 pilihan warna yang jujurly aku tidak suka karena pilihan warnanya tuh kayak terlalu apa ya, neon gitu. Ada pink sama ada orange, tok udah gitu doang, kayak apa gitu. Menurut aku agak kurang gimana gitu. Lalu abis itu mereka keluarin 2 warna lagi. Ini kalau nggak salah collabnya sama Kak Vina Gracia. Jadi 2 warnanya tuh kayak agak lebih apa ya, lebih muted gitu, agak lebih manusiawi untuk dipakai sama cewek-cewek tan skin menurut aku. Oh ya, aku lupa namanya tuh Gelée Moon Tint, bukan sekedar Moon Tint tapi Gelée Moon Tint is actually bahasa Perancis, tulisannya tuh kayak gele gitu. Tapi bacanya tuh caranya gelée, artinya tuh kalau nggak salah gel. Jadi memang teksturnya tuh beneran kayak gel gitu. Oh ya, pertama aku mau bahas dari packagingnya dulu. Packagingnya overall cantik sekali, tapi nggak tahu ini tuh warna yang paling aku sering bawa. Jadi ternyata agak ngelupas gitu luarnya. Jadi kesannya tuh kayak nggak enak gitu dilihatnya, plastiknya tuh ngelupas. Overall masih cantik, cuma kayak nggak tahu, mungkin bisa diperbaikin aja kayak coatingannya, jangan pakai yang ini lagi. Ini yang aku punya tuh warna Blood Moon. Ini yang menurut aku paling cantik, paling muted. Nah, kayak tadi aku bilang, dari teksturnya dia memang beneran gel yang gel banget. Somehow menurut aku packagingnya kayaknya memang cukup bermasalah karena dia tuh ngambil produknya kebanyakan, nggak kayak ibarat tuh kalau lip pen lain kan yang bener-bener kayak rapat banget ya antara si capnya ini sama si botolnya. Ini tuh agak lumayan luas, ngerti nggak sih, kayak tuh. Jadinya kayaknya si aplikatornya ini terlalu banyak ngambil produk. Kalau kalian lihat tuh, berantakan, sedih. Jadi sebenarnya dari overall packaging menurut aku kurang cantik, tapi technically nggak bagus gitu ya. Nah ini kalau pakai tipis hasil warnanya kayak gini. Ini tuh yang Blood Moon, menurut aku pokoknya paling bagus gitu ya warnanya. Dia tuh masih sedikit ke merah pinkish gitu. Kalau di kamera kesannya agak sedikit lebih peachy. Ada sih unsur peachy-nya tapi tipis banget gitu. Aslinya tuh kayak lebih ke merah pinkish gitu. Aku suka banget, menurut aku warnanya seger banget. Dan aku jarang nemu lip pen lokal yang warnanya tuh kayak gini. Dan untuk hitungan glossy stain gitu ya, mungkin karena memang teksturnya dia lumayan tebel, ini tuh juga ngasih efek bibir tuh kelihatan lebih smooth. Lihat gak sih? Tuh, kayak halus banget gitu, kesannya tuh kayak ada velvety-ish gitu. Tapi sebenarnya dia tuh lip tint gitu lah. Aku suka banget dari segi teksturnya. Terus ini juga nyaman banget di bibir, kayak tipis banget, berasanya kayak air aja. Actually nggak berasa yang kayak terlalu balmy atau gel-ish gitu, enggak. Dari segi kedaya tahanannya, untuk hitungan lip stain ini menurut aku oke sih. Aku pernah kayak bawa makan siang, terus makan dessert gitu. Aku bahkan pernah bikin video kayak wear testnya gitu. Menurut aku masih oke. Jadi kalau kalian lagi nyari lip tint yang somehow masih bisa ngasih efek kayak smoothing gitu di area bibir, tapi bukan yang kayak lebih tebal, lebih berat gitu, masih hitungannya tuh berasanya ringan banget kayak gini. Jadi kalau kalian lagi nyari lip tint yang somehow juga punya efek bikin bibir tuh kelihatan kayak lebih smooth gitu, yang mana aku belum pernah nemu actually lip tint lain yang kayak gini, aku sangat amat rekomen Runa. Tapi memang yang mungkin agak bersabar aja dengan packagingnya, atau mungkin kita bisa minta request ke tim Runa untuk diperbaiki packagingnya. Nah, lip tint kedua yang masuk ke best makeup dan lip tint terakhir juga, ini tuh dari Implora. Apakah mengejutkan? Enggak sih sebenarnya, karena memang bagus. Ini tuh namanya Jelly Tint. Jadi kenapa aku bilang mengejutkan? Karena kemarin kan lumayan viral, ini tuh harganya cuma sekitar 20 ribuan kalau nggak salah. Aku juga bikin video reelsnya waktu itu dan viral banget, cepet banget naiknya karena kalian kayak pada kepo gitu. Dan ternyata memang bagus banget. Ini salah satu lip tint yang paling sering aku pakai di tahun 2022 kemarin. Mereka tuh pilihan warnanya ada banyak, aku lupa ya 8 apa 10 apa berapa, lumayan banyak. Dan menurut aku variasinya tuh cantik-cantik banget, sangat amat beragam, nggak terlalu monoton gitu. Jadi at least kalian bisa nemu 1 atau 2, minimum tuh 2 kayaknya warna favorite kalian. Ini yang aku punya sekarang tuh warna 03 True Vintage. Ini tuh agak lebih ke merah gitu.
So it's actually just like another glossy stain yang emang warnanya tuh lebih ke apa sih, warnanya ada opaque gitu, tapi kesannya masih natural gitu loh, bukan tipe yang kayak bener-bener coverage banget gitu. Feelsnya enak banget menurut aku di bibir, kayak air, nyaman aja, dan ini nggak bikin bibir kering, of course, makanya aku suka pakainya juga. Dan sebenarnya yang bikin aku sampai bisa masukin ini ke Best Makeup, pertama dengan harga segitu mereka bisa bikin produk yang menurut aku ini tuh standar glossy stain yang biasanya tuh harganya pasti di atas 20 ribuan, tapi mereka bisa bikin se-affordable itu. Plus pilihan warnanya juga banyak banget menurut aku, jadinya kayak itu tuh bener-bener ngasih option ke semua orang untuk pilih warna sesuai sama kayak warna kulit kalian atau selera kalian masing-masing. Maka aku harus acungkan jempol untuk Implora. Produk terakhir yang masuk ke Best Lip Pen 2022, akhirnya kita punya lip gloss. Ini dari Something Multitask Water Gloss yang nggak ada warnanya, yang bening tapi ada glitter-ish-nya gitu. Aku lupa sebenarnya, kalau nggak salah Something udah punya water gloss nggak sih yang collabnya sama Sabrina. Itu ada glitternya apa enggak ya? Aku lupa. Soalnya aku punyanya yang ini doang gitu, jadi aku nggak punya yang sebelumnya. Tapi kalau ternyata berbeda memang atau sama, kalian kasih tahu di komen karena aku lupa untuk research. I'm so sorry. Jadi dari Korea sendiri kan memang cukup viral untuk ngeluarin kayak lip gloss bening gitu dengan aplikator yang plastik gini. Jadi kalau tipe-tipe aplikator kayak gini tuh, kalaupun kita mau pakai lip pen dulu, abis itu atasnya kita pakai topping si ininya, glossnya ini yang bening, ini tuh nggak bakal kayak jadi bikin kotor si doe footnya atau aplikatornya, karena bisa dilap gitu kan, gak nyerap gitu. Dari brand lokal sendiri kalau nggak salah memang pertama yang ngeluarin tuh si Something punya, mereka aja. Nah aku tuh suka banget karena menurut aku si gloss ini biarpun dia bening dan ada glitternya sedikit, tapi glitternya menurut aku nggak terlalu wah, karena kayaknya udah nggak zaman gak sih ngeluarin lip gloss yang berglitter gitu. I mean it's like tahun 2000-an banget gitu. Tapi ini nggak kok, glitternya tuh nggak sebanyak itu. BTW ini aku nggak pakai apa-apa di bibir aku, ini cuma sisa kayak lip stain tadi aja. Ini kita coba tap. Nah ini tuh kalau kalian kesannya lihat ada ngasih tint pink, sebenarnya ini bukan ngasih tint pink, ini tuh dari warna glitternya sendiri yang bikin efek jadi kesannya kayak ada warnanya. Overall sebenarnya ini lebih ke transparan tok gitu aja. Glitternya tuh sangat amat subtle, tipis banget, kayak kalau kalian bener-bener merhatiin dan di shift aja baru kelihatan. Dari feelsnya sendiri di bibir, ini tuh kayak ada sedikit feels minty-nya gitu. Ini tuh berasa dingin gitu. Masih yang nyaman sih, masih yang nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tipe yang kayak sensory di area bibirnya tuh sangat amat kenceng gitu ya, nggak nyaman pakai macam-macam ada rasanya, aku tidak rekomen. Biarpun ini menurut aku masih aman-aman aja. Enak-enak aja menurut aku, feelsnya di bibir tuh lumayan balmy gitu, nggak berasa yang berat juga. Teksturnya memang lebih ke gel, tapi gel yang tipis, bukan yang kayak bener-bener ngelapisin film di bibir gitu. Overall menurut aku ini good investment kalau kalian tuh biasanya punya banyak lip pen yang kayak matte gitu, terus mungkin lagi pengen jadi lebih glossy gitu kan, kayak lebih berkilau gitu, kayak lebih pakai kaca. Bisa banget beli ini karena aplikatornya sih mainly sih, kayak gampang dibersihin gitu. But overall dari segi formulanya juga oke aja. So ya, tadi adalah semua produk Best Lip Pen di tahun 2022. Akhirnya hutangku sudah lunas, alhamdulillah. Semoga video ini berguna untuk kalian. Semoga kalian bisa dapat keracunan setelah nonton videonya. So if you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and let's see you guys in my next video. Bye bye.